Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Setelah sejumlah aturan dilonggarkan selama Ramadan, Presiden Jokowi kembali menyatakan dibolehkannya halal bihalal namun dengan syarat tanpa makan dan minum. Lalu bagaimana situasi pandemi di Indonesia saat ini dan seperti apa sebenarnya pemberlakuan dari aturan ini? Ya, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Haribe Harmadi, untuk membahas lebih lanjut. Selamat pagi, Pak Sony. Pagi Bung Marvin, Mbak Maria. Iya, Pak Sony, kok sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai peraturan begitu ya, kok kita bisa digambarkan sebenarnya kondisi pandemi kita di Indonesia itu sudah dalam tahap seperti apa sih? Apakah tanda kutip kita sudah boleh berbangga hati? Yang pertama kita bersyukur ya, bukan berbangga hati, tapi bersyukur bahwa kondisi pandemi sangat terkendali, sangat baik dalam 5 hari terakhir. Kasus di bawah 1.000 secara konsisten dan bahkan kemarin testing kita juga naik, tetapi juga kasusnya tetap di bawah 1.000. Lalu kemudian positivity rate secara kumulatif kita di angka sekitar 1,19%, ya. Di bawah 5% ini hal yang sangat baik. Lalu kemudian bed occupancy rate kita di angka 3,76%, artinya sudah sangat rendah. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi vaksinasi kita? Vaksinasi dosis lengkap kita itu sudah di angka 162,8 juta, setara dengan 60,29% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan bahkan Indonesia masuk ke dalam 5 besar negara dengan jumlah orang yang divaksin dosis lengkap terbanyak di dunia. Nah, kemudian kalau kita lihat juga, mudik ini kan menjadi tradisi terutama memang di Jawa. Betul. Nah, kalau kita lihat capaian vaksinasi di Jawa itu sudah di atas 73% semua. Paling rendah memang Banten, di angka sekitar 73%, lalu provinsi-provinsi lainnya di atas 77%. Jadi memang kondisi saat ini terus membaik, dan bahkan sero survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa penduduk yang mempunyai antibodi SARS-CoV-2 itu sudah di Jawa saja sudah melampaui 98%. Jadi memang kondisinya berbeda dengan kondisi mudik atau kondisi Lebaran tahun lalu. Kondisi saat ini kita jauh lebih baik. Oke, Pak Sony, kemudian kalau kita bicara mengenai saat ini kita memang diperbolehkan untuk mudik begitu ya, tapi satu sisi kita harus memperhatikan bahwa mobilisasi masyarakat pasti akan sangat tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya begitu. Nah, kenapa tetap diperbolehkan? Kita melihat kan kita ingin tetap menjaga agar angka ini tetap bisa di bawah 1.000 atau bahkan kok bisa minim. Tetapi dengan adanya mudik ini kan dikhawatirkan malah akan tanda kutip bisa meningkatkan kasus. Nah, kenapa ini diperlakukannya seperti ini? Apakah nantinya akan dilakukan peraturan lanjutan atau seperti apa? Jadi memang pemerintah mengambil keputusan didasarkan pada data dan fakta. Nah ya, Bung Marvin. Jadi data yang ada menunjukkan bahwa imunitas masyarakat sudah sangat baik, kepatuhan protokol kesehatan masyarakat juga sudah baik, dan seterusnya. Lalu kemudian yang kita lihat juga kondisi kasus bisa terkendali secara terus-menerus. Ini menjadi pertaruhan kita ya, kalau kita bisa melewati Lebaran ini dengan sangat baik walaupun terjadi arus mudik, maka kita bisa menuju kondisi yang lebih baik lagi sesuai harapan. Jadi memang dalam situasi pandemi kita tidak bisa terus-menerus melakukan containment ya, mengurung orang di dalam rumah secara terus-menerus, tapi bagaimana kita beraktivitas dengan adaptasi kebiasaan baru. Yang diharapkan dari pemerintah begini, bahwa pemerintah berharap masyarakat tuh punya kesadaran pribadi, kesadaran individu, kesadaran kolektif, dan juga kemampuan untuk melakukan screening mandiri. Ya, sama seperti flu Spanyol yang dulu menjadi pandemi, akhirnya virusnya tidak hilang, pandeminya selesai. Karena apa? Karena tidak lagi membahayakan bagi masyarakat. Penularan masih ada tetapi tidak terjadi masif karena masyarakat memiliki imunitas yang semakin baik dari waktu ke waktu. Oleh karenanya kita berharap ya masyarakat dengan adanya kebijakan diperbolehkan mudik, ya mobilitas yang lebih tinggi, masyarakat sekarang sudah punya kesadaran yang tinggi bagaimana bersikap. Kami selalu menyampaikan, kalau mau mudik, pastikan bahwa kondisi tubuhnya sehat. Ya, jadi ini ada screening secara mandiri. Lalu kemudian pastikan bahwa bisa mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Pemerintah menyampaikan, jika anjuran-anjuran ini diikuti, maka mudik akan berlangsung lancar dan penuh kegembiraan, tidak terjadi lonjakan kasus
pasca Lebaran. Jadi ini sebuah sebuah latihan juga bagi masyarakat, dan kita melihat di dalam masyarakat sendiri sudah ada awareness yang sangat baik. Baik. Nah, kalau bicara data, memang data terakhir hari ini kita terima dikatakan bahwa masyarakat Indonesia ini sudah memiliki antibodi 99% begitu terhadap virus COVID-19. Nah, bagaimana tanggapan Pak Sony mengenai hal ini, dan apakah memang peraturan mudik dan juga halal bihalal ini sudah tepat begitu? Apakah ini terburu-buru atau malah justru bisa lebih dari itu, karena mudiknya atau halal bihalal ini kan tetap harus memakai masker, tidak boleh makan dan minum begitu. Nah, seperti apa juga nanti pengawasannya Pak Sony? Jadi memang yang perlu harus dipahami masyarakat bahwa masih ada risiko penularan, ya. Dan kita melihat baru 6 provinsi di Indonesia yang cakupan vaksinasi lansianya sudah di atas 70%. Jadi mayoritas masih di bawah, bahkan di bawah 60%. Padahal mudik itu bertemu dengan orang tua yang sebetulnya masuk kategori lansia, maka ada risiko. Oleh karenanya kita ini selalu mendorong terbentuknya norma sosial. Norma sosial artinya masyarakat tahu mana yang baik, mana yang buruk, tanpa harus diawasi. Ya, jadi masyarakat punya kesadaran, itu yang kita bangun. Makanya di Satgas Penanganan COVID-19 yang ada adalah bidang perubahan perilaku, bukan bidang penindakan protokol kesehatan. Kenapa? Yang kita dorong adalah masyarakat berperilaku adaptif, bisa melakukan screening self-assessment ya secara mandiri, lalu kemudian juga bisa melaksanakan protokol kesehatan berdasarkan kesadaran individu. Jadi kalau kita lihat surveinya BPS kemarin, itu sudah 91% orang yang melaksanakan protokol kesehatan didasarkan pada kesadaran diri. Nah, ini yang sudah sangat baik. Nah, masyarakat harus tetap hati-hati supaya kita bisa melewati mudik dan lebaran ini dengan baik. Oke. Nah, Pak Sony, terakhir mungkin juga bisa singkat saja. Itu kan memang idealnya seperti itu ya. Kita berharap juga akan seterusnya bisa konsisten seperti itu. Tapi apa langkah dan juga antisipasi pemerintah jika nanti terjadi lonjakan kasus? Betul sekali. Jadi tetap disiagakan, Mbak Maria dan Mas Marvin, disiagakan ya fasilitas kesehatan. Lalu kemudian juga pemerintah juga sudah menyiapkan obat-obatan, menyiapkan semua yang dibutuhkan kalau sampai terjadi lonjakan kasus. Belajar 2 tahun pandemi ini, kita semakin memahami apa yang perlu disiapkan setelah adanya pergerakan atau mobilitas secara masif, setelah libur panjang, ya, setelah kemudian ada kemungkinan terjadi potensi kenaikan kasus. Sudah disiapkan semuanya, sudah diantisipasi, dan bahkan juga pemerintah menyiapkan posko-posko vaksinasi ya di tempat titik-titik mudik, sehingga masyarakat juga tetap bisa melakukan vaksinasi pada saat mudik. Oke, semoga moto mudik aman dan sehat memang tetap terjaga ya. Terima kasih banyak. Kabid Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Bapak Sony Harip Armadi sudah bergabung bersama dengan kami. Sehat selalu Bapak.